Ayo, hitung dosa-dosamu. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan seperti yang sudah gua janjikan di video sebelumnya ya, untuk video kali ini kita akan kembali melakukan sebuah unboxing dan juga review untuk lini SAF Kamen Rider Shinko Choseiho. Dan ya, seperti yang sudah kalian lihat di depan kalian ini sudah ada Welcome to Futo ya, Futo P Kamen Rider Double Cyclone Joker ya. Dan ya, kalau kita lihat dari boxnya sendiri ini sih, ini adalah versi dari Futopi ya, atau Futo Tantei yang animenya sendiri ini sedang tayang di YouTube-nya Muse Asia ya. Jadi kalau kalian ingin melihat kelanjutan cerita dari serial Kamen Rider Double yang sudah tamat dulu, sudah lama itu ya, itu bisa kalian lihat kelanjutannya atau istilahnya season 2-nya dalam bentuk animation ya, atau anime di YouTube-nya Muse Asia. Itu ada Futo Tantei. Dan ya, bisa kalian lihat untuk boxnya ini seperti ini penampakannya ya. Jadi untuk boxnya ini bisa gua bilang sangat menarik tampilannya ya. Bisa kalian lihat gambar si Kamen Rider double-nya di sini ya, yang Cyclone Joker, lalu ada logo Futopi-nya. Lalu kemudian di sini ada tulisannya Kamen Rider Double Cyclone Joker Futopi Animated Anniversary. Lalu di sudut kanan atasnya di sini ini ada tulisan Cina, gua nggak ngerti itu tulisannya artinya apa. Lalu tampak sampingnya di sini ada tulisannya Kamen Rider Double Cyclone Joker. Begitu juga di samping sini Kamen Rider Double Cyclone Joker. Di bagian bawah ada tulisannya SAF polos warna hijau gitu doang. Lalu di bagian atasnya tulisan SAF warna ungu ya, kayak gitu. Lalu kemudian di tampak belakangnya ini bisa kalian lihat, ini untuk tampilannya si copy paste ya dari SAF Shinko Choseiho Kamen Rider Double yang first release punya. Ini gambarnya persis sama, hanya logo-logo dan tulisannya dihilangkan ya. Jadi hanya gambar-gambar pose-pose kerennya saja, tapi tidak ada logo ataupun tulisan-tulisannya sama sekali, nggak ada ya. Dan ya, ini gue beli seharga 160 ringgit Malaysia, yang mana kalau dirupiahkan ke Indonesia itu sekitar 500 ribuan rupiah lah, sekitar segitu ya. Dan ya, langsung saja kita buka kotaknya. Jadi ketika dibuka kotaknya, begini penampilan di dalamnya ya. Jadi ada dua kompartemen seperti Shinko Choseiho pada umumnya, tetapi ini bisa kalian lihat plastiknya berbeda ya, blisternya berbeda, nggak sama seperti blister Shinko Choseiho pada umumnya. Lalu kemudian di sini ini kita akan dapat stiker untuk gaya memorinya. Ini nggak tahu bisa kelihatan nggak, coba kita zoom dikit. Oke, coba fokus. Nggak terlalu kelihatan ya kayaknya. Oke, jadi ya agak susah dapat fokusnya karena dia terlalu kecil, tapi ini ada dapat stiker untuk gaya memorinya ya. Jadi nanti untuk gaya memorinya itu bisa kita tempeli stikernya seperti itu. Oke, kita mundurkan terlebih dahulu lagi. Oke, lalu kemudian di kompartemen yang kedua, di sini ini kita akan mendapatkan shell-nya si Kamen Rider Double. Ada satu shell yang pendek dan satu versi shell yang panjang ya, yang ketika dia melakukan pose rider kick-nya. Lalu kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasang tangan ya. Jadi ada dapat 8 pasang tangan, dan juga di sini kita akan dapat beberapa gaya memori ya. Ada 6 ya, jadi ada 6 gaya memori di sini yang bisa kalian lihat. Dan nanti untuk gaya memorinya itu bisa kita tempelkan stikernya ya, yang kita dapatkan tadi ini.
Ya, stiker-stiker kecil ini nanti bisa kita tempelkan di gaya memorinya. Dan ya, langsung saja kita masuk ke menu utamanya terlebih dahulu. Ini langsung saja kita coba buka dari blisternya. Ini masih segel ya guys, masih ada selotipnya. Oke, langsung saja kita keluarkan. Oke, ada plastik-plastiknya. Dan ya, baru keluar. Shoulder padnya sudah copot. Ya, dan ya, ini apakah masih bisa dipasang kembali? Ini semoga bukan patah ya guys. Jadi impresi pertama sudah kurang begitu baik karena baru keluar dari kotaknya saja shoulder padnya sudah copot seperti itu. Ini apakah masih bisa diperbaiki? Bentar, coba gue perbaiki sebentar ya guys. Ya guys, jadi di sini kembali lagi sudah berhasil gue pasangkan kembali untuk shoulder pads-nya ya. Untungnya hanya copot biasa saja ya, tidak patah, jadi masih bisa dipakai kembali ya. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini kalau kita cuma lihat sekilas begini aja, ini sebenarnya untuk detailnya sendiri ini cukup lumayan ya. Namun kalau kita lihat lebih dekat lagi ya, terutama di bagian beltnya ini. Ini coba kameranya fokus dulu. Ya. Oke, jadi kalau kalian lihat di bagian beltnya ini untuk moldnya kayak kurang rapi gitu ya, kayak tuh, jadi kurang begitu bagus, kayak gampang lepas ya. Jadi tidak seperti kalau yang original punya itu lebih solid ya, sedangkan kalau yang bootleg ini bahannya agak letoy ya. Ini untuk beltnya bisa kalian lihat, ini langsung copot begitu gua mainkan sedikit. Jadi ya, dari segi detail ternyata nggak bagus-bagus amat ya. Jadi moldnya itu terkesan agak sedikit maksa ya. Kayak kalau mau dibuka seperti ini, kalian bisa lihat beltnya nggak rapi ya guys. Jadi kurang bagus untuk detail dari beltnya sendiri. Seperti kalian lihat ini, mau gua kembalikan aja agak susah, dan ya paling cuman bisa segitu aja. Lalu selebihnya untuk detail-detail yang lain di sini bisa coba kalian lihat untuk detail kepalanya ya. Jadi ya, untuk detail kepala sendiri di sini cukup lumayan bagus. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi, ini untuk bagian tanduknya ya, bisa kalian lihat ada bagian yang potongannya tidak rapi seperti ini. Masih ada noob marknya ya. Kalau yang anak gunpla pasti ngerti itu noob mark. Jadi ada bekas potongan yang kurang rapi. Lalu kemudian ya, beltnya copot, dia malah jadi lost driver ya, seperti ini yang cuma ada satu aja. Jadi ya, impresi gua sih untuk bootleg ini di awal sudah kurang bagus ya. Jadi tadi shoulder padnya udah copot, terus detail beltnya juga ternyata jelek ya, kurang begitu detail, moldnya agak maksa. Dan ya, bagian tanduknya tadi ada bagian yang tidak rapi. Dan ya, untuk bagian catnya sih bisa gue bilang cukup lumayan, tidak terlalu buruk ya. Bisa kalian lihat detailnya lebih dekat, tampak belakangnya seperti ini. Sebenarnya cukup lumayan, tetapi memang beberapa bagian ini sangat-sangat loose ya. Jadi kayak shoulder pads-nya tadi itu loose, mudah copot, dan bagian beltnya ini terutama juga mudah copot. Jadi hati-hati ketika kalian mainkan ya guys. Dan ya, langsung saja kita coba cek untuk artikulasinya.
Ya, jadi kita mulai dari artikulasi kepalanya terlebih dahulu ya guys. Jadi untuk artikulasi kepala, menengok ke atas sejauh ini, menunduk ke bawah dan kepalanya copot dari joinnya. Coba kita pasangkan kembali. Oke, melihat ke bawahnya sejauh ini cukup bagus ya. Lalu kemudian bisa berputar ke kiri, berputar ke kanan, berputar 360 derajat, tidak ada masalah. Bisa menekuk ke kiri, bisa menekuk ke kanan, bisa berputar seperti ini juga. Jadi untuk artikulasi kepalanya aman. Lalu bagaimana dengan artikulasi di lengannya? Untuk artikulasi lengannya bisa mengangkat setinggi ini, ya, cukup tinggi ya guys. Dan ya, ada bicep swivel di sini, ya, bisa diputar seperti itu, bicep swivel. Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat, shoulder padnya copot, lalu kemudian bisa ditekuk sedalam ini, lalu kemudian pergelangan tangan bisa diputar seperti ini. Oke, lalu kemudian bisa diangkat naik juga, bisa berputar seperti itu, tidak ada masalah. Lalu kemudian kita lanjut untuk artikulasi dada dan perutnya. Untuk artikulasi dada dan perutnya, membungkuk ke belakangnya sejauh ini, ya, membungkuk ke depannya sejauh ini, lalu kemudian bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan juga seperti itu. Begitu pula dengan bagian pinggangnya ya guys. Lalu kemudian lanjut kepada artikulasi di bagian kaki. Untuk artikulasi di bagian kaki ini kita coba menendang ke depan, mentok segini ya guys, ke samping segini, ya, segini aja. Ini juga menendang ke depan, hanya sedikit banget, nggak bisa terlalu tinggi dia. Lalu menendang ke belakangnya justru lebih tinggi. Dan ya, apa yang terjadi di sini, sepertinya kakinya terbuka ya guys. Ini coba, apakah ya masih bisa dipasang kembali? Aman, 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 tidak patah ya, tidak patah, untung saja. Lalu kemudian bisa ditekuk seperti ini. Lalu kemudian pergelangan kaki bisa berputar, bisa ditekuk mirip seperti yang ori. Lalu kemudian apakah pangkal pahanya juga bisa diputar? Ya, pangkal paha juga bisa diputar. Dan ya, kurang lebih segitu untuk artikulasinya. Next kita coba bahas aksesorisnya. Ya, dan next untuk aksesorisnya di sini bisa kalian lihat ini ya, ada dapat optional hand ya, beberapa optional hand tadi cukup banyak, dan juga dapat efek maksud gua shellnya ya. Jadi seperti ini ya guys. Jadi ini shell yang pendek, ini akan kita coba pasangkan. Jadi bisa kalian lihat di sini ada lubangnya di situ ya guys. Jadi akan kita coba masukkan ini. Wow, ternyata cukup sulit juga ya guys. Semoga lubangnya pas. Coba masukkan, dan iya, kepalanya copot. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk bahkan memasukkan shellnya aja ini sangat sulit ya guys. Lubangnya seperti tidak pas ya, tidak cocok. Jadi sangat-sangat sulit untuk memasukkan shellnya ini. Jadi iya, ya, joinnya copot ya guys. Gua coba perbaikin sekali lagi. Ya, oke guys, jadi di sini sudah berhasil gua masukkan ya untuk shellnya. Tetapi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ini sebenarnya untuk shellnya tidak masuk secara baik ya. Jadi cuman numpang nempel seperti itu. Jadi sebenarnya itu nggak masuk secara baik. Jadi agak longgar ya, dan sangat riskan, mudah copot pastinya ya. Ya, seperti ini, baru digoyang sedikit sudah langsung lepas. Jadi ya, bisa gua simpulkan untuk aksesorisnya juga ini tidak bagus ya, sangat-sangat tidak bagus, tidak bisa masuk dengan sempurna. Jadi ya, kita langsung saja kepada kesimpulannya ya, tanpa perlu berlama-lama lagi.
Jadi apakah bootleg ini bagus? Menurut gua tidak ya guys. Jadi gua kurang bisa merekomendasikan untuk bootleg yang satu ini, meskipun sebenarnya dari sisi detail dia cukup lumayan ya, apalagi kalau cuman dilihat dari jauh aja. Tapi ya seperti yang kalian lihat di sini, part-partnya mudah copot seperti bagian driver beltnya ini ya, terus copot. Lalu kemudian bagian shellnya ini juga sulit banget dipasang. Jadi ya untuk bootleg yang satu ini sayang sekali tidak bisa gue rekomendasikan guys. Sayangi duit kalian ya, 160 ringgit Malaysia atau kurang lebih 500.000 rupiah, tidak worth it ya. Tidak worth it. Jarang-jarang gua mereview ya yang bootleg dan gua bilang tidak worth it ya. Kebanyakan bootleg yang gua review sejauh ini cukup bagus kualitasnya, tidak terlalu mengecewakan ya. Akan tetapi gua tidak bisa berkata yang sama untuk bootleg yang satu ini ya guys. Jadi ya nope. Ini kalau menurut gue pribadi, gue kasih nilai 5 dari 10 ya. Jadi 5-nya itu hanya dari segi detailnya saja ya, dan artikulasinya yang sedikit lumayan, dan sisanya bisa kalian lihat sampah ya. Ini tidak recommended ya. Dan ya, selain itu di sini ketika gue beli juga ini ada dapat bonusan dari sellernya. Ini adalah sebuah stand. Jadi bisa kalian lihat di sini ada tulisannya C dan J, Cyclone Joker. Lalu gambarnya si Philip, Shotaro, dan juga Tokime ya, dari Futopia atau Futotante yang animenya sekarang sedang tayang. Bisa kalian tonton secara legal di YouTube-nya Muse Asia. Dan ya, segini aja untuk video review kali ini. Like jika kalian suka dengan videonya dan merasa bermanfaat, share ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang bootleg ini. Dan kalau kalian pendatang baru, jangan lupa untuk subscribe juga ke channel ini ya guys. Dan ya, kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao!